Dalam kajian barat, menurut Morris tahun 1912 berpendapat bahwa sebagian besar penduduk yang mendiami wilayah Mesir 60 berasal dari Bugis dan berkerabat erat dengan Tanah Toraja. Sedangkan menurut Albert Kurt, sebelum penduduk Tanah Toraja mendiami pedalaman Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah, terlebih dahulu daerah itu telah dihuni oleh orang-orang yang belum diketahui asal-usul dan identitasnya. Lalu, apakah benar seperti itu? Mari kita bahas. Halo para penikmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Jadi ini adalah episode pertama konten yang akan saya garap secara serius dan akan sangat merepotkan saya tentunya, karena kedepannya konten ini akan banyak membahas tentang Masa 60, baik itu aspek sejarah, mitologi, cerita rakyat, dan informasi-informasi penting lainnya yang berkaitan dengan Masa 60 yang bersumber dari jurnal-jurnal ilmiah, cerita-cerita orang tua, dan buku-buku sejarah yang membahas tentang Masa 60. That's why saya sebut ini sebagai konten yang akan merepotkan saya nantinya. Tapi tak apalah, apapun itu harus tetap kita nikmati ya kan. Oh ya, for your information, rujukan utama saya dalam menyusun konten-konten ini adalah buku karangan Bapak Muhammad Natsir Sitodak tentang sejarah Masa 60. Ya, sudah terlalu banyak bacot nih para penikmat, and let's check this out. Secara etimologi, Masa 60 berasal dari bahasa Bugis, yakni Mesere Bulu, yang artinya wilayah di sekitar pegunungan. Istilah itu digunakan sejak masa kerajaan hingga pembentukan kabupaten pada tahun 1959. Pengertian lain dari Masa 60 adalah melekat seperti pulut atau beras ketan. Terminologi ini dimaknai sebagai penggambaran masyarakat Masa 60 yang saling terikat dalam tali persaudaraan dan semangat kegotong royongan. Ketika pembentukan kabupaten, wilayah-wilayah yang dulunya bagian dari Persekutuan atau Federasi Masa 60 sekarang telah tersebar di beberapa kabupaten-kabupaten lainnya. Misalnya, Pituriase yang sebelumnya menjadi bagian dari Persekutuan sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Sidendreng Rapang. Begitu juga dengan kerajaan-kerajaan Batu Lapa, Kasa, Leta sekarang masuk dalam wilayah Kabupaten Pindrang. Binuang yang pada awal pembentukan kerajaan juga bagian dari Federasi Masa 60 yang dikenal dengan sebutan Pitu Masa 60 sekarang masuk dalam wilayah pemerintahan Provinsi Sulawesi Barat. Kondisi geografis Masa 60 yang memanjang dari selatan Kabupaten Sidendreng Rapang hingga batas utara Kabupaten Tanah Toraja mengakibatkan penduduk yang mendiami daerah tersebut memiliki perbedaan-perbedaan sosial budaya dalam masyarakatnya. Perbedaan yang paling menonjol adalah perbedaan dialek bahasa yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Daerah di bagian selatan yang berbatasan dengan Sidendreng Rapang, masyarakatnya menggunakan bahasa Bugis sebagai bahasa dalam pergaulan sehari-hari. Namun bahasa Bugis yang digunakan memiliki dialek yang berbeda dan agak kasar, berbeda dengan dialek halus yang digunakan oleh bahasa Bugis Bone. Ini menurut Morris tahun 1912. Bahasa-bahasa dengan dialek Bugis itu banyak digunakan oleh masyarakat di sekitar Kecamatan Maiwa, atau orang menyebutnya kemudian dengan bahasa Maiwa. Dialek lain yang digunakan oleh masyarakat Masa 60 dalam pergaulan sehari-hari adalah bahasa Endekan atau bahasa Enrekang, atau disebut juga dengan bahasa Patinjo. Dialek yang disebut dengan dialek Endekan ini banyak digunakan oleh masyarakat di sebagian Kecamatan Anggeraja, Enrekang, Papi, Jaliko, Benteng hingga ke Leta, dan dialek ini juga digunakan oleh masyarakat yang mendiami wilayah Enrekang kota. Dialek bahasa lain yang paling banyak penggunanya adalah bahasa Duri. Bahasa Duri digunakan oleh masyarakat yang mendiami sebagian besar wilayah Kecamatan Anggeraja, Kecamatan Allah, Kecamatan Baraga, Kecamatan Curio, Buntu Batu, dan wilayah-wilayah utara yang berbatasan dengan Tanah Toraja. Secara dialektis, bahasa Duri juga memiliki beberapa perbedaan, namun satu dan lainnya masih saling paham. Dalam masyarakat Masa 60 pada masa kerajaan juga sangat ketat dengan penggunaan strata sosial, dengan membedakan kelas bangsawan,
rakyat biasa dan budak. Pembedaan strata sosial seperti itu sekarang masih dikenal tapi sudah tidak seketat pada masa kerajaan dan cenderung untuk kemudian diabaikan, apalagi di kalangan para generasi mudanya. Mengenai perubahan tentang strata sosial seperti itu, dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh M. Atihami, sangat dipengaruhi oleh kehadiran Kahar Muzakar dalam gerakan DITII-nya yang menghapuskan perbedaan strata sosial seperti itu dan menggalakkan persamaan derajat di kalangan masyarakat. Bahkan beliau berani kemudian menghapuskan istilah puang, andi, karaeng, dan menggantinya dengan istilah bung. Semakin kurangnya perbedaan strata sosial yang dipengaruhi oleh kehadiran Kahar Muzakar, strata sosial di masyarakat Mesir Rempulu sepertinya ditentukan oleh peran seseorang di masyarakat, termasuk tingkat ekonominya. Namun demikian, aspek tersembunyi dalam strata sosial seperti itu masih tetap dipahami dan diberlakukan oleh orang-orang tertentu. Kondisi itu tampak dalam penempatan seseorang dalam posisi jabatan-jabatan taktis. Seringkali masih memperhatikan atau menjadikan strata atau status sosial itu sebagai acuan. Lu punya kuasa, lu jadi puang. Akhir-akhir ini ada kemudian hal yang menarik di kalangan masyarakat yang kemudian ternyata gelar puang itu bukan lagi ditentukan atau bukan lagi diberikan kepada orang yang memang secara garis keturunan atau secara silsilah memiliki darah keturunan raja. Tapi sekarang Anda punya uang, Anda punya jabatan, Anda orang kaya, maka otomatis orang akan memanggil Anda Puang plus Aji. Puang Aji, lu punya kuasa, lu jadi Puang Aji. Dan sekian dulu video hari ini. Kedepannya kita akan banyak membahas lagi video-video tentang hal-hal yang berkaitan dengan Mesir Rempulu, sejarah, mitologi, ciri-ciri terakhir dan sebagainya. Konten ini akan panjang, jadi kita akhirin dulu. See you on the next video.